Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan lagi satu doktrin sesat dan menyesatkan dari salah satu Habib keturunan Ba'alawi yang namanya tak asing lagi bagi umat Islam Nusantara. Sama dengan Habib-Habib lain yang selalu berkoar-koar sebagai cucu atau zuriyah Rasulullah dalam setiap ceramah-ceramahnya. Lagi-lagi Habib keturunan Ba'alawi ini membuat gerah umat dengan doktrin-doktrinnya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak ceramahnya. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Gak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan, digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. Nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa
umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Setelah kita menyimak video ceramah Habib yang dikenal masyarakat sebagai Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus, jelas sekali Habib Novel berusaha mendoktrin umat dengan gaya ceramah yang sudah lazim dilakukan Habib keturunan Ba'alawi. Pertama, Novel Al-Aidrus menyatakan, jika di Indonesia ini adalah negara dengan keturunan Rasulullah terbanyak di dunia. Lantas dimulailah doktrinnya dengan mengatakan jika negeri ini mau aman, sejahtera dan makmur, maka anak cucu Nabi Muhammad, maksudnya para Habib, jangan diganggu, diusik, dan haruslah dimuliakan, dicintai, dan disayangi. Karena menurutnya ada doa dari Rasulullah. Lantas dimulailah doktrin sesat dengan menggiring umat agar percaya jika yang dimaksud anak cucu Rasulullah adalah mereka para Habib keturunan Ba'alawi. Kedua, Novel Al-Aidrus mengeluarkan jurus kedua dengan mengatakan kalau umat Islam Nusantara ini mulai gaya karena sudah berani mengkritik dan mengkoreksi Habibnya. Bahkan menurutnya orang yang berani mengkoreksi Habib adalah mirip dengan iblis, berdalil dengan hadis Nabi yang diblokkan maksudnya. Novel Al-Aidrus mendoktrin umat agar tak ikut-ikut orang yang meragukan keaslian nasabnya. Ketiga, Novel Al-Aidrus berusaha meyakinkan umat dengan mencatut nama kiai dan ulama, dengan mengatakan, jika kiai dan ulama mengajarkan bagaimanapun cucu Nabi jangan berkomentar, cintai saja. Umat didoktrin bagaimanapun tingkah pola para Habib, agar jangan kritik dan komentar. Umat hanya punya satu pilihan, cintai dan muliakan. Menurutnya orang-orang yang meragukan nasab Habib, mereka telah berani menghakimi anak cucu Rasulullah. Di akhir doktrinnya, Novel Al-Aidrus masih memakai pola yang sama, yaitu menakut-nakuti umat dengan mengatakan, jika umat ini tidak mencintai dan memuliakan Habib, maka semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dengan mengatakan, jika umat Islam di jagat raya ini sholatnya tak akan diterima, meskipun sholatnya sambil menangis, tetapi tak memuliakan Habib. Jelas sekali jika doktrin-doktrin Novel Al-Aidrus ini sesat dan menyesatkan, yang membahayakan umat. Doktrin-doktrinnya jelas bertujuan agar umat percaya jika para Habib adalah zuriyah Rasulullah yang wajib dicintai dan dimuliakan, tak peduli bagaimana akhlak para Habib ini. Setelah umat percaya, maka akan mudah untuk digiring untuk menerima doktrin-doktrin berikutnya. Keterlaluan memang mereka ini, demi mendapatkan simpati dan penghormatan mereka sampai berbohong atas nama Rasulullah. Semoga kita umat Islam Nusantara tetap waras dengan tak menghiraukan doktrin-doktrin semacam ini. Umat Islam harus semakin cerdas dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.